Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai mata kuliah PPU pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi kelas dan objek. Ya, jadi pertemuan yang keempat, implementasi ini codingnya. Kita belajar codingnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar konsepnya kelas dan objek ya. Tapi kalau pertemuan 4 kita akan belajar codingnya atau implementasinya. Materinya sudah ada di sini, di materi ajar ini, nanti silakan di-download. Kemudian materi pengayanya ada di sini. Ini semua saya pakai W3 School. Kemudian ada diskusi, silakan nanti diisi. Dan latihan soal atau tugas dikerjakan ya. Saya langsung masuk ke materi ajarnya. Bentar ya. Nah, seperti ini. Ini saya buat beberapa potongan coding dari beberapa bahasa. Jadi kita akan menerapkan atau praktikum dari pertemuan ketiga tentang kelas dan objek, bagaimana kita ke codingnya ya. Tetap 3 pilihan bahasanya, Python, Java, sama PHP, silahkan dipilih yang mana. Kemudian toolsnya juga tetap NetBeans atau Visual Studio Code. Ya, semuanya free ya, semuanya free. Kemudian saya langsung ke codingnya, bagaimana kalau kita menerapkan kelas dan objek, atau bagaimana kita mengimplementasikan kelas dan objek dengan PHP ya. Pertama ya tentunya tag PHP, kemudian saya kasih komentar di sini, membuat kelas dengan nama kelasnya orang. Ya, jangan lupa nanti disimpan di htdoc seperti biasa. Dan dinyalakan Apache-nya, lokal servernya, karena kita nanti menunjukkan hasilnya dengan browser. Berikutnya ini ada, tadi sudah ada nama kelasnya, kemudian awal dari kelas itu pakai kurung kurawal, buka, dan nanti akhir kelasnya adalah kurung kurawal tutup. Jadi area kelasnya itu berarti di antara dua tanda ini, area kelas. Ya. Kemudian kita membuat metode simple, metode yang sederhana, ya, dengan nama metodenya adalah sapa. Ya, maksud saya di sini adalah orang itu nyapa gitu ya. Orang itu menyapa. Isi teksnya hanya hai. Ya, hai. Nah, di sini ada function, ini metodenya tadi ya. Namanya itu sapa, ada kurung buka kurung tutup, kemudian di sini ada area dari function, juga dimulai dan diakhiri dengan kurung kurawal. Kemudian di sini ada return. Return itu mengembalikan atau memunculkan sesuatu yang ada di sini, di sebelahnya. Nah, di sini adalah string hi. Ya, kemudian kita membuat objeknya, buat objek dengan nama orang satu dari kelas orang. Caranya itu kalau di PHP ada dolarnya, kemudian ini nama objeknya sama dengan new orang kurung buka kurung tutup titik koma. Ya, jadi ini membuat objek baru, dari kelas orang. Dikasih nama orang satu. Nah, kemudian untuk menguji apakah objeknya sudah benar-benar ada, ya, itu kita uji dengan memunculkan metode sapa. Nah, ini kan ya, manggil objek ini. Manggil objek. Nah, itu kalau memanggil sesuatu di PHP, ya di PHP ya, itu ada strip kemudian panah. Baru kemudian namanya, nama metodenya, dikasih kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ya, kalau di PHP ya. Itu untuk ya seperti ini nanti. Hasilnya nanti kalau dicetak ya hai. Kalau dijalankan ya HAI dalam browser itu ya.
localhost atau apa ya. Hi di sini. Kalau dijalankan. Berarti ini sudah berhasil membuat objek dari sini tadi. Ya. Ini kalau mau dikasih $AD ya silakan ya. $AD sama dengan new orang ya silakan. Di sini berarti $AD sapa gitu ya. Ya, silakan. Nanti nama objek kan bebas. Ya. Untuk berikutnya adalah ketika kita pakai Python. Nah, pakai Python lebih simple ya. Ada kelas, tulisan kelas ya, kemudian nama kelasnya. Kurung buka, kurung tutup, ada titik 2 di sini. Ini gantinya kurung kurawal kalau di PHP. Ya, kemudian nanti kalau ini Anda enter, ya di enter ya, nanti langsung menjorok ke sini. Langsung menjorok maju gitu ya. Inden ke kanan. Nah, nanti itu berarti inden ini nanti adalah indikasi kalau dia itu anggota dari kelas orang. Kalau di PHP tadi kan diawali dengan gini kan ya. Nah, kalau di Python tidak ada seperti ini. Di Python itu detect-nya inden. Jadi ketika Anda kasih titik koma ini, nah nanti dia langsung detect, oh ini setelah ini nanti saya enter itu anggotanya ini, gitu ya. Anggotanya yang ada di sini. Nah, ketika ini tadi di enter, nanti masuk sini seperti ini. Dan ini saya kasih komen. Ya, kalau nanti Anda sudah paham maksudnya, Anda nggak perlu kasih komen lagi. Tapi ini hanya untuk memudahkan dokumentasi. Membuat metode dengan nama siapa. Jadi nanti dari awal tadi kasusnya sama, saya buat ketiga bahasa yang berbeda agar nanti Anda bisa membandingkan. Isinya sama hai. Kalau di Python bentuknya seperti ini. Ya. Def yaitu kalau di PHP tadi function. Kalau di Python pakai def, nama metodenya, kemudian ada self. Self itu menunjukkan apa? Ini mengarah ke kelasnya di sini. Ke dirinya sendiri, self. Ya. Kemudian titik 2 juga. Nah, setelah ini nanti Anda enter lagi, nanti akan masuk lagi. Nah, menandakan kalau yang ada di inden ini nanti, baris ini nanti, anggota atau area dari metodenya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, cara keluar dari area ini gimana? Ya, indennya dimatikan. Indennya di apa? Nah, gini ya. Di backspace ya, sampai nempel ke kiri. Berarti kalau sudah nempel ke kiri seperti ini, itu sudah terlepas dari def, sudah terlepas dari kelas. Karena Python itu detect indennya ya, detect itu. Jadi diperhatikan indennya, jangan sampai salah tab atau indennya. Ini tadi berarti selesai, tidak ada di sini, tidak ada perintah lagi di sini, dan di lurusnya def ini juga tidak ada perintah lagi menandakan bahwa kelas orang itu hanya sampai sini. Nah, ini ada garisnya ini. Kelasnya def area metode def ya maksud saya itu hanya sampai sini. Nah, jadi detect ini. Tapi ini nanti muncul otomatis ya kalau Anda install pluginnya Python di Visual Studio Code. Ini saya ngodingnya pakai Visual Studio Code ini. Ini juga pakai Visual Studio Code, jadi ada area gini. Nah, gitu ya. Nah, tadi kalau di Python ya seperti ini, membuat objek dengan nama orang satu dari kelas orang seperti ini saja. Tidak ada kata new, tidak ada titik koma, tidak ada. Ya, langsung tidak ada dolar juga ya, tidak ada. Langsung orang satu sama dengan orang dalam kurung buka kurung tutup ya. Nah, itu kalau di Python hanya seperti itu. Kemudian cara manggilnya atau cara membuktikan bahwa objek itu sudah ada atau belum, ya sudah sukses dibuat atau belum, ya dipanggil ya. Print kalau di Python pakai print, kalau di PHP tadi pakai echo ya. Nah, ini kalau di Python pakai print orang satu titik siapa. Kalau di PHP tadi pakai gini ya. Nah, ini kalau di Python pakai titik. Kemudian ditulis nama metodenya apa, kasih cirinya metode itu ada kurung buka, kurung tutupnya. Nah, kalau yang kurung
tutup terakhir ini untuk pembatasnya dari print. Nah, kalau di PHP tidak ada lagi di sini ya. Nah, tidak ada. Langsung echo itu langsung detect, oh ini yang dicetak gitu ya. Gitu ya. Ini tadi kalau pakai Python, kalau pakai Java ini agak panjang sedikit. Ya, pakai Java, ini saya pakai NetBeans ya alatnya. Pakai NetBeans karena sudah ada JDK-nya bundled kemarin, jadi saya tinggal klik running nanti langsung jalan. Dipakai NetBeans ya. Pertama kali nanti kalau Anda buat project itu Anda akan buat ini dulu. Ini main-nya. Main. Program utama lah istilahnya. Nah, di sini setelah ini nanti main terbentuk, Anda jangan ngetik ini dulu. Anda buat kelas dulu. Ya, setelah main-nya ada, jadi nanti di kosongan ya, ini nanti belum ada. Nanti dibuat klik kanan dulu kelas orang. New class, kemudian dikasih nama orang. Ya, kemudian nanti ini belum ada ya. Nah, nanti hanya kosongan, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal ya maksudnya. Kemudian nanti silakan diisi karena kita belum praktek atribut ya, masih kelas dan objek. Saya langsung ke metode yang sederhana. Karena nanti kalau enggak dikasih ini terus kita mengeceknya pakai apa ya. Nah, makanya saya kasih metode yang simpel-simpelan ya, public string. Jadi public ini maksudnya kelas ini bisa diakses oleh kelas yang lain nanti. Kemudian public di metode ini maksudnya metode ini nanti bisa juga diakses di kelas yang lain. Public ya, untuk umum. String ya, kalau di Java itu ada tipe datanya di depan. String. Nah, berarti metode ini nanti outputnya itu string. Ini high ini. Makanya string. Nanti kalau outputnya angka ya int. Ya int. Dan ini S-nya besar ya. Jadi di Java itu, Java sama Python itu sensitive case ya. Jadi huruf besar kecilnya dibedakan. Jadi hati-hati kalau nulis variabel, harus kalau kecil-kecil semua, kalau besar-besar semua. Ya, lebih amannya gitu. Kemudian yang tadi buat metode dengan nama sapa. Ya, ini sapa, kurung buka, kurung tutup. Kemudian diawali kurawal buka dan tutup ya, ini mirip seperti PHP. Nah, kemudian isinya apa? Return high. Mengembalikan tulisan atau kata HAI. Hai gitu ya. Kemudian selesai, nanti disimpan, kemudian baru masuk ke sini buat objeknya. Nah, kalau di Java itu lebih panjang dikit. Pertama itu ditulis nama kelasnya dulu. Kemudian baru nama objek yang mau dibuat. Kemudian ada sama dengan ada new ya, new, kata new, kemudian orang, kurung buka, kurung tutup. Nah, jadi orangnya itu ditulis dua kali ini. Ini nama kelasnya ditulis dua kali. Kalau yang sebelah kiri itu tanpa kurung buka, kurung tutup. Kalau yang sebelah kanan itu dengan kurung buka, kurung tutup. Diakhiri dengan titik koma. Ya. Baru kemudian ditampilkan isi apakah nguji apakah objeknya itu sudah ada ya. Nah, pakai sistem out println. Ya. Jadi out itu output ya maksudnya. Mengeluarkan output atau mengeluarkan tulisan cetak ini. LN itu nanti turun, kursornya turun kayak BR itu kalau di PHP BR ya. Nah, itu orang satu ini nama objek ya nih, bukan nama kelas lagi, ini nama objeknya. Karena tadi sudah diwakilkan. Kemudian titik, pakai titik ya. Kemudian ini tadi sama. Jadi yang pakai panah hanya PHP, ya, kalau Python dan Java pakai titik. Nah, ini silakan nanti dipahami, dibedakan ya. Nah, ini. Setelah itu nih saya coba bandingkan dari ketiga bahasa ini bagaimana cara membuat kelasnya. Ini cara kelas yang simple ya, belum ada isinya.
Jadi kalau bikin kelas itu kalau di PHP diawali tag PHP, akhiri, kemudian nama ditulis tulisan kelas, kemudian nama kelasnya apa, diawali kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, isi kelasnya apa. Ya, isi kelasnya apa. Jadi ini saya kasih komen ya. Kemudian kalau di Python itu langsung tulisan kelas, nama kelasnya apa, kurung kurawal buka tutup, titik 2 ya, jangan lupa titik 2-nya. Terus kalau di enter nanti inden langsung masuk ya. Isi kelasnya apa tanpa akhir. Nanti kalau menandakan akhir itu kalau indennya itu mepet ke kelas sejajar ini lurus dengan kelas, berarti dianggap coding yang ada di sini nanti itu sudah keluar dari kelas. Kemudian kalau di Java ada aksesnya di sini. Nanti ini juga bisa private ya, protected juga bisa, tidak harus public nanti, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian kelas, nama kelasnya apa, diakhiri kurung di awal akhir kurung kurawal. Nah, isi kelasnya apa. Ini kalau di Java komennya seperti ini. Kalau di Python packer, kalau di PHP packer. Nah, itu tadi untuk membuat kelas. Berikutnya untuk membuat metode yang sederhana. Ya, ini function, sapa, ini saya kasih langsung namanya. Seperti ini tadi, kemudian isi metodenya apa. Jangan lupa awal akhir. Pakai function ya tulisannya. Kalau di PHP ya. Kemudian kalau di Python itu pakai def. Def sapa. Ya. Self, ini mengarah ke kelasnya. Self. Titik 2 jangan lupa, di enter nanti masuk lagi seperti kelasnya. Isi metodenya apa. Untuk keluar dari def-nya berarti Anda nanti ngodingnya dijajarkan def. Nah, di sini. Nanti otomatis dianggap keluar dari metode. Keluar dari metode ini maksudnya. Kemudian kalau di Java itu public string. Nah, jangan lupa tadi ada stringnya karena harus ada menampilkan tipe data. Ya, sapa itu metodenya itu nanti outputnya apa ya, string berarti ya. Kalau hanya hai berarti string. Ya, kemudian awal akhir kurung kurawal, isi metodenya apa. Itu untuk membuat metode yang sederhana. Kemudian untuk membuat objek kita di PHP harus ada dolarnya. Menandakan kalau itu variabel ya kalau dolar. Kemudian nama objeknya apa. Nah, kemudian ada sama dengan di sini. Kemudian ada kata new. Nah, kemudian mengambil kelas apa, dari kelas apa. Titik koma ya, titik koma. Kemudian kalau di Python lebih pendek ya. Langsung orang satu nama objeknya apa sama dengan nama kelasnya apa. Tanpa titik koma. Ya. Kemudian kalau di Java itu lebih panjang sedikit. Ini nama kelasnya ditulis di depan. Kemudian nama objeknya berikutnya dikasih spasi ya. Kemudian sama dengan. Kemudian ada kata new. Baru kelasnya lagi ditulis dengan kurung buka kurung tutup diakhiri dengan titik koma. Memang aturannya di Java seperti ini ya kalau bikin objek. Kemudian kalau mau memanggil objeknya. Itu kalau di PHP atau menampilkan ya echo kemudian dolar ini dari sini. Nah, kemudian sapa ini berarti kan ada panah strip panah ya. Kemudian nama metodenya apa. Diakhiri titik koma. Kalau pakai Python print ya orang satu titik. Ini nama objeknya, ini nama metodenya. Ada kurung kurawal, printnya itu ada kurung sapanya ada kurung biasa ya, printnya itu ada kurung biasa juga jadi mengapit tanpa titik koma. Dan kalau di Java sistem out println ya orang satu sapa, jadi ini mirip di sini sama mirip dengan Java cuma ini print, ini sistem out println gitu. Nah, gitu ya. Itu untuk perbandingan ya, bukan lebih baik atau lebih jelek ya. Ini saya bandingkan aja.
Dari ketiga bahasa ini kalau mau membuat kelas, membuat metode simple, membuat objek, dan memanggil objeknya digabung dengan metodenya tadi. Nah, sumbernya praktikum bisa dari W3 School atau Anda mencari dari YouTube ya, atau mencari sumber yang lain silakan. Nah, gitu ya. Ini sudah saya coba, ini tadi sudah saya coba di Visual Studio Code. Nah, ini tadi kalau pakai PHP seperti ini. Ya, jadi nanti kalau dijalankan nanti coba ya Anda ketik seperti ini atau membuat kasus yang lain silakan Anda coba jalankan. Kalau ada yang error nanti dilihat lagi pelan-pelan apakah mungkin kurang titik koma. Kalau di PHP kan ada titik komanya. Mungkin kurang kurung kurawa lah ya. Atau mungkin yang lain ya, nanti dicek. Nanti silakan Anda coba. Ya, kemudian ini tadi membuat objek, kemudian manggil metode. Ya. Kalau pakai PHP. Kalau pakai Python lebih pendek ya. Ada kelas orang. Nah, titik 2 ini ya. Jadi nanti kalau ini saya enter ya. Nah, itu masuk enggak ke sini. Ya, masuknya ke sini. Nah, menandakan bahwa yang ada di sini nanti itu miliknya kelas. Area kelas. Nah, kalau yang di metode. Nah, ketika ini tadi di titik 2, nah ini kalau saya enter tuh ke sini. Bukan ke sini. Ya, jadi menjorok itu menandakan bahwa itu areanya metode. Nah, areanya dev ini itu tadi masuk areanya kelas. Ya. Areanya kelas. Jadi devnya ini di dalam kelas. Nah, nanti kalau ini saya enter lagi di sini, nah masuknya ke sini. Masuknya ke ke dev, setara dev berarti ini di luar dev yang sapa tapi tetap di area kelas orang. Nanti kalau mau keluar dari kelas orang, ya ini di backspace sampai nempel. Nah, itu menandakan kalau yang saya ketik di sini itu sudah di luar kelas. Nah, ketika itu kalau pakai Python seperti itu. Jadi pakai indennya dicek. Nah, ini kalau membuat objeknya seperti ini, ya tanpa titik koma ya, semua tanpa titik koma mulai dari sini. Ya, jangan. Jadi kalau nanti Anda nyoba Python, nanti waktu dia dijalanin itu ada errornya, dibaca errornya. Ya, ada titik komanya atau mungkin ada yang lain yang kurang. Nah, ini nanti ini tadi membuat objek. Kalau mau manggil metode tinggal di print tanpa titik koma juga. Nah, nanti kalau Anda pakai Visual Studio Code nanti bisa di running ya. Ya, ini kalau pakai Python. Ini coba saya run without debugging. Nah, nanti di sini ya, di bawah sini. Ini tulisannya nih. Nah, ini menandakan objeknya sudah sukses dibuat. Saya coba ganti ya. Halo. Saya simpan. Saya run without debugging. Nah, kan? Halo. Nah, itu ya. Itu menandakan kalau objek orang satu di Python tadi ya, sukses bisa dibuat. Nah, buktinya dengan menampilkan kata halo dari metode sapa yang ada di kelas orang. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Dan kalau nanti silahkan dicoba sendiri yang sini. Ini nanti tinggal Anda save di mana. Filenya ini Anda save di htdocs ya. Kemudian buka browsernya. Ya, ketik localhost di folder apa file ini. Kemudian di enter nanti muncul di sini biasanya nama filenya ini, kemudian Anda klik. Nah, nanti baru muncul ini. Nah, hai gitu aja ya. Karena cuma di sini yang di echo cuma itu gitu ya. Cuma sapanya yang di echo. Tapi melalui objek orang. Nah, gitu ya. Orang tadi ngambilnya dari kelas. Kelasnya tadi isinya hai. Nah, gitu ya. Jadi runtutannya gitu. Ya. Jadi Anda buat kelas dulu, nanti jadi objek, dibuat objeknya tadi di sini kan kelasnya tadi ada hai. Nanti saya ulangi, jadi ini nanti kelas dibikin objeknya, di sini kan nanti ada hai ya di sini. Saya bikin objek itu seperti saya wakilkan, saya nyatakan ya, saya
saya buat fisiknya lah itunya. Nah, karena tadi ngambil dari sini, berarti ini sudah masuk si H ini, masuk di sini H. Nah, ketika ini saya echo, saya tampilin di layar, ya, saya tampilin di layar. Nah, ini kalau saya panggil ini, H-nya ngikut karena tadi sudah dibuat cetakannya, ini fisiknya, ini tampilan I/O-nya, ini di layar. Masuk nanti. Jadi yang ada di sini tadi masuk tampil di sini melalui objek. Jadi ini nggak bisa langsung ke sini. Ya. Beda lagi nanti bahasanya, nanti ada kelas abstrak ya. Tapi itu nanti di pertemuan yang agak akhir ya. Ini masih kelas yang normal. Ya. Jadi harus melalui objek. Nah gitu ya. Nanti silahkan dicoba untuk yang PHP. Kalau Python tadi seperti ini, nanti Anda install dulu extensionnya, ketik Python di sini, nanti Python nanti. Nah ini ya Intel Sense ini nanti yang Anda cetak sama Python Indent. Dua ini aja yang Anda install. Yang lain belum perlu. Ya, syukur kalau Anda mau install itu ya. Tab 9. Itu lebih keren itu AI-nya. Tab 9 lah ini. Nanti Anda install nih, nanti mudah nanti codingnya kalau di Visual Studio Code nanti kalau saya klik ya, nanti untuk macam-macam bisa ini tab 9. Kalau Anda sering lihat iklannya di YouTube ya, itu bisa untuk JavaScript. Maksudnya itu tab 9 itu kayak belum diketik semua sudah muncul itu ya. Jadi kayak hint. JavaScript, Python, Java, dan yang lain. Nah, ya. Kan sangat membantu nanti. Ya, kalau Anda ngoding. Nah, gitu nanti silahkan dicoba untuk pakai Visual Studio Code ya. Nanti yang pakai Visual Studio Code silahkan mencoba itu. Berikutnya yang terakhir saya mau demokan kalau mau pakai NetBeans. Nah, ini saya buat project yang baru dulu. Ya, ini saya buat project baru. Ya, ini sudah ada sebenarnya. Tapi saya akan yang mau nyoba pakai NetBeans, saya buat project baru. Bentar ya. File new project. Nah, itu Java dipilih Java, kemudian Java application, ya di next. Nah, ini tinggal diisi judulnya mau bikin apa. Ya, misalkan tadi kelas dan objek atau kelas ini kayak saya ini ya. Kelas underscore objek atau kelas apa terserah ya, atau nama Anda lah, atau praktikum kedua, praktikum keberapa. Kalau praktikum ke-1 kemarin kan nyoba tok terstruktur dan enggak ya. Praktikum kedua ini di pertemuan keempat ini Anda mau kasih judul apa silahkan. Nah, letaknya nanti ada di sini. Anda perhatikan letak filenya. Nah, letak ini bisa diganti. Anda mau naruh di tempat yang lebih luar ya, ini kan dalam banget ini. Ini ada di dokumen, ada di folder NetBeans project, ini defaultnya. Kemudian create main class ini nanti untuk manggil objek, ini dicentang saja. Nah, ini biasanya ini ngikuti judulnya ini. Ngikuti ini. Nah, nanti langsung di finish. Ini saya default aja Java application 5, nanti ada di sini. Perhatikan ini, kalau Anda belum buat project sama sekali ya letaknya di atas ini. Tapi strukturnya sama. Ini nama projectnya, ada source package di sini, ada nama package-nya di sini. Ini nama package ya, kotak ini. Ini sama biasanya. Ya. Kemudian ada file main-nya, ini file main. Ini file main, ini isinya main. Nah, ini. Ini kayak menu utama atau nanti kita kayak pintu ya, pintu masuk. Nah, nanti di sini bisa diketik nih, saya coba ya, yang simple, system out print learn. Ini dikontrol spasi, bentar ya. Nah, gini, ya, tinggal Anda pilih aja yang ini ya, system out print learn. Nah, dikasih hello, kan hello world kan ya, kalau orang mau belajar pertama kali pas ngoding itu.
Nah, disimpan ya, kemudian jalankannya pakai ini. Nah, nanti tampilnya di sini nanti tampilnya. Saya coba ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Itu untuk yang simpel-simpel ini belum pakai OOP ini, belum pakai kelas. Ini masih main nampilin Hello World ya. Nah, berikutnya setelah kita nyoba ini bisa, kita klik kanan di sini. Ya, di sini di package-nya ya. Diklik kanan, new Java class. Ingat ya, kita mau bikin kelas baru. Jangan yang lain dulu. Java class. Klik, nah nanti seperti ini. Nah, Anda mau bikin kelas apa? Tadi kan orang ya, saya bikin lagi orang. Ya. Orang, nah, ini dibiarin di defaultnya aja nih. Anda hanya ngisi nama kelasnya aja. Diklik finish. Nah, ini berarti kita sudah buat ini. Saya tutup dulu. Nah, ini ada dua tab di sini. Yang ini kan tabnya awal halaman ya. Nah, kayak gini ya. Nah, gini. Ini akan ada tab baru namanya orang.java. Saya klik ya. Nah, ini kosongan kan. Ini masih kosongan. Berikutnya saya mau isi apa tadi? Public kontrol spasi. Ini apa tadi? Sapa ya namanya. Sapa, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal, enter. Nah, otomatis nanti bentuk kurung kurawal sendiri di sini. Oh iya, apa yang kurang tipe data ya? String. Jadi ketika ini ada apa ya? Kayak ini loh ada error di sini gitu ya. Kalau disorot, nah ini invalid method declaration, return type required, tipe returnnya tuh apa? Ya, tipe outputnya. Nah, ya. String kan tadi ya, punya saya kan string. Dikasih string. Nah, gini. Nah, ini apa lagi nih? Tidak ada returnnya, missing return statement kan memang belum ada. Saya kasih return di sini. Jadi gitu caranya kalau nah, ini apalagi yang ilegal, berarti kan yang mau di return apa gitu ya. Lihat di sini. Tadi yang mau saya return adalah string. Ya, gini. Jadi ini tuh kayak deteksi kesalahan atau deteksi yang kurang di sini. Nah, tadi kan string, berarti kalau string itu saya kasih petik. Nah, gini. Ini apalagi yang kurang? Titik koma expected. Ya, saya ikuti aja titik koma expected. Gini. Nah, akhirnya kan hilang ya. Jadi Anda harus bisa memahami itu ya sebenarnya kan bahasa Inggrisnya pendek-pendek. Ya gitu. Nah, ini tapi kalau saya simpan ini ya belum ada apa-apanya, kan belum ada isinya. Ya saya kasih hai di sini. Nah, gini. Saya simpan. Nah, sudah. Ini di kelas orang, isinya cuma ini. Nah, berikutnya saya balik ke main-nya. Nah, ini saya mau bikin objek di sini. Ini Anda hapus silahkan ya ini. Ini dihapus saja juga boleh ini. Tadi kan hanya untuk nyoba. Ya, jadi buat objeknya gimana? Nama kelasnya ditulis dulu. Ya, ini kan belum selesai memang. Jadi ini dibiarin aja dulu. Nama kelasnya kemudian nama objeknya. Nah, gini sama dengan new orang kasih kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, nggak ada. Nah, sudah kan ini, sudah selesai kan? Tidak ada errornya di sini. Nah, kemudian di enter. Nah, kita ini coding untuk membuat objek. Ya. Silakan dicek di sini. Ini masih di sini. Ini tadi sudah. Sekarang kita di sini sekarang. Kita tampilkan, kita uji apakah objek yang kita buat tadi sudah benar-benar ada. Ya. Nah, caranya gimana ya? Tadi sama sistem out println.
sistem, di kontrol spasi nanti muncul ya. Jangan yang error ya, yang out print. Nah, ini dihapus petiknya. Karena kita nggak nampilin string, kita nampilin metode ya, metode dari objek orang satu. Nah, ini diketik aja orang satu, di kontrol spasi. Loh, gini loh ya. Enaknya kalau pakai NetBeans ini ya. Dan nanti kalau pakai Visual Studio Code yang Intelens atau yang Tab 9. Nah, nanti ini tinggal di enter, dikasih titik, ini muncul semua. Anda mau ngapain yang ditampilin? Pilih yang ini. Kan kita kan buat sapa tadi di kelasnya orang. Di enter. Nah, ya cukup seperti ini sebenarnya. Ini hanya hint ya, bukan error. Karena di sini tidak ada tanda error di sini. Nah, sudah. Ya, tidak ada tanda error di sini, tidak ada tanda error di sini. Nah, di sini juga tidak ada. Ya, tadi terklik ya. Nggak apa-apa lah, gini aja dulu. Nah, nanti sudah selesai, kita simpen, kita jalankan. Nah, ini hai. Kalau ini tampil, berarti kan sukses mengeksekusi ini. Berarti kalau ini sudah tampil, berarti tadi sudah sukses juga membuat objek orang satu. Nah, ngujinya dengan sapa. Ini kalau saya ganti, hai, nama saya siapa gitu ya. Saya simpan, saya jalankan. Kan, hai, nama saya. Nah, gitu. Jadi di pertemuan ini kita mempelajari kelas dan objek. Ini kelasnya, ini objeknya. Kemudian untuk menguji apakah objeknya itu ada yang tadi sukses dibuat, kita sisipin metode sim sederhana. Public string sapa. Nanti isinya ya nggak hanya ini. Ya. Nanti di pertemuan praktikum berikutnya kita sisipin atribut di sini. Jadi kita tuh belajarnya pelan-pelan. Karena online ya, saya nggak terlalu banyak materi dalam satu pertemuan, ya cukup ini aja. Nanti pertemuan berikutnya kita sisipin atribut. Bagaimana kalau ada atributnya, ada nama, ada apanya, ada umur ya. Kemudian pertemuan berikutnya lagi, bagaimana kalau kita sisipin metode yang asli. Ini kan masih metode yang simple ini ya. Kita sisipin metode yang asli. Ya, berikutnya lagi apa, berikutnya lagi apa. Nah, gitu ya. Nanti silakan dicoba. Ini kalau pakai Java. Kalau pakai Java NetBeans ya. Tadi sudah saya contohkan semua. Kalau pakai Python sudah saya uji. Yang pakai PHP nanti Anda uji sendiri coba. Ya, Anda sudah mahir kan ya pakai PHP. Ya, nanti silakan dicoba di browser ya outputnya. Nah, gitu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-4. Ya, ini tadi saya record. Ya, saya record, nanti saya upload di YouTube. Berarti kita tidak perlu ketemu di Meet ya. Nanti ini saya hapus. Di pertemuan ke-4 nanti kita nggak perlu bertemu di Meet. Ya, silakan nanti dipelajari video yang ada saya taruh di mana nanti ya. Di materi ajar aja ya di videonya. Di YouTube-nya nanti saya upload di sini, nanti silakan cek ya. Hari ini tidak ada Meet karena saya ada persiapan presentasi besok ya. Jadi menghemat waktu, nanti Anda lihat ajar record saya yang ini, yang sedang berlangsung ini. Nanti silakan dicoba, diskusinya diisi, kemudian tugasnya dikerjakan. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas lagi, silakan tanya di grup ya, di grup. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.